Ya, assalamualaikum Bu Lesi. Waalaikumsalam Pak Wahyu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, karena masih pagi juga, jadi masih segar. Ya, alhamdulillah ya Bu. Bu Lesi menindaki jadwal supervisi yang kemarin, kan Ibu terjadwal itu harusnya dilaksanakan pada bulan Maret ini ya. Maret Pak. Kira-kira kapan itu Ibu bisa? Insya Allah Pak, untuk supervisi ini saya bisanya tanggal 28 Pak, hari Selasa. Oke, tanggal 28. Hari Selasa ya Bu ya, tanggal 28. Iya Pak, benar. Kira-kira itu jam berapa Bu Ibu bisa? Untuk jamnya insya Allah di sini Pak. Ya. Hari Selasa setelah tidur. Nah, itu untuk mata pelajaran sendiri Bu? Mata pelajarannya sosiologi Pak. Sosiologi. Oke, jadi pelaksanaannya hari Selasa jam setelah tidur ya. Iya Pak. Untuk sosiologi. Oke Bu, sebelum melaksanakan supervisi ini terkait pelaksanaan pembelajaran saat ini, Ibu melihat diri Ibu atau menilai diri Ibu itu kalau misalnya dari rentangan skala 1 sampai 10 itulah proses pembelajaran yang baik. Ibu melihat level Ibu itu berada pada posisi mana? Menurut saya masih pada level 6 sampai 7 Pak, karena masih ada yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran saya. Seperti yang Bapak Wahyu ketahui, mata pelajaran sosiologi ini adalah mata pelajaran yang berbeda dengan latar pendidikan saya Pak. Iya Bu, saya paham dengan kondisi Ibu ya, karena memang kondisi sekolah kita akan kekurangan guru, jadi mau Ibu yang latar belakangnya geografi harus mengajar sosiologi, dan itu merupakan tantangan berat bagi Ibu sendiri karena harus belajar ulang kembali. Iya. Nah, terkait yang Ibu katakan tadi ada beberapa hal yang kurang itu, kurangnya itu dalam hal apa ya? Iya, menurut saya itu dalam pengelolaan kelas kurang Pak. Terbukti ketika saya mengajar, ada beberapa anak yang kurang fokus ketika saya mengajar Pak. Iya. Ya. Jadi seperti itu Bu. Jadi masalah Ibu itu terkait dalam kemampuan mengelola kelas dan memotivasi fokus siswa. Jadi masalah praksis yang sering kita temui dalam kelas pembelajaran. Iya Pak, oleh karena itu saya ingin memperbaiki kekurangan mengajar saya tadi dalam supervisi ini. Oke. Nah, sekarang kira-kira setelah kegiatan supervisi nanti, kira-kira kan tadi Ibu mengatakan posisi Ibu berada pada level 6 sampai 7 ya. Setelah kegiatan ini Ibu ingin meningkatkannya sampai ke level apa ya? Saya inginnya bisa naik ke level 8 sampai 9 Pak. Jadi setelah kegiatan supervisi ini Ibu ingin meningkatkan level kemampuan Ibu dalam mengajar itu 2 sampai 3 level ya? Iya Pak. Setelah supervisi ini saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam hal mengajar Pak. Terlebih lagi dalam hal menguasai kelas, mengelola kelas dengan baik. Terkait posisi dan terkait kemampuan Ibu dalam mengelola kelas ya Bu ya? Iya Pak, benar. Oke Bu, jadi selanjutnya nih Bu, terkait pembelajaran Ibu yang akan dilaksanakan nanti, materi pokok dan tujuan pembelajarannya apa Bu? Ya. Untuk materi pembelajarannya adalah konflik sosial Pak, dan tujuan pembelajarannya ada 3 Pak. Yang pertama, siswa mampu mengetahui dan menjelaskan apa itu pengertian dari konflik sosial, dan yang kedua, siswa mampu mencari penyebab dari konflik sosial itu sendiri, dan yang ketiga, siswa mampu mengatasi atau mencari solusi dari konflik sosial tersebut. Oke Bu, jadi secara umum ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai terkait pembelajaran. Iya Pak, benar. Nah, selanjutnya nih, strategi pembelajaran seperti apa yang akan Ibu laksanakan untuk mencapai tujuan yang Ibu rumuskan tadi? Untuk strategi pembelajarannya Pak, ini adalah pertemuan yang kedua Pak. Kemarin sudah pada pertemuan pertama saya sudah membagi kelompok dan saya menyuruh mereka untuk berdiskusi tentang materi yang saya berikan tentang konflik sosial ini, dan
mencari materi pada sumber belajar yang sudah saya siapkan, Pak. Kemudian mereka saya suruh membuat karya, bisa berupa gambar, grafik, ataupun PowerPoint dan video. Setelah itu saya suruh mereka untuk mempresentasikan karya mereka di depan kelas nanti, Pak. Tadi Ibu menjelaskan berarti secara umum proses pembelajarannya itu dimulai dari proses pembagian kelompok, kemudian diskusi Bu ya, kemudian mereka diminta membuat semacam karya, terus diminta mempresentasikan karya terkait materi yang Ibu. Iya betul Pak. Nah, saya ingin nanya lebih dalam Ibu. Tadi kan Ibu menjelaskan ada proses pembagian kelompok. Nah, proses pembagian kelompok itu sendiri berdasarkan apa Bu? Jadi saya mengambil pembagian kelompok itu berdasarkan pengetahuan awal mereka, Pak. Jadi mereka yang kurang paham, siswa yang kurang paham, saya pasangkan dengan siswa yang bisa lah. Jadi itu strateginya, Pak. Jadi kalau saya lihat Bu ya, sebenarnya Ibu ini sudah mulai melakukan proses pembelajaran diferensiasi ya di dalam proses pembelajaran, karena Ibu sudah membagikan kelompok itu berdasarkan kemampuan awal siswa, kemudian dipasangkan begitu ya. Dan kemudian juga tadi saya dengar Ibu menyampaikan siswa diminta untuk membuat karya, dari itu berupa gambar, video, atau mungkin PowerPoint-nya sesuai dengan referensi minat mereka. Gitu ya. Berarti itu sudah memasuki proses menjadi diferensiasi. Nah, selanjutnya nih Bu, terkait kompetensi sosial dan emosional, kompetensi apa yang ingin Ibu harapkan dalam proses pembelajaran nanti? Untuk proses pembelajaran nanti, yang saya harapkan mereka mampu berkomunikasi secara efektif Pak dalam presentasi nanti, dan menghargai pendapat temannya dalam proses presentasi dan tanya jawab nanti Pak. Jadi kalau saya garis bawahi ada dua kompetensi sosial emosional ya Bu yang ingin Ibu jadi fokus di dalam pembelajaran nanti ya. Iya Pak. Yang pertama terkait keterampilan, saya lihat itu terkait keterampilan berrelasi, bagaimana dia siswa Ibu dapat berkomunikasi dengan efektif. Terus yang kedua bagaimana siswa tersebut mampu menghargai pendapat temannya dan proses yang dia lakukan. Iya Pak, benar. Terkait proses pembelajaran nanti, sesuai yang Ibu rencanakan itu, kira-kira ada nggak tantangan-tantangan yang mungkin muncul? Iya Pak, ini kan nanti sosiologi ini, materi sosiologi ini saya ajarkan ketika siang malam. Jadi otomatis tantangannya itu mungkin dari fokus anak-anak Pak. Jadi fokus anak-anak bisa berkurang karena mungkin sudah lelah, karena faktor panas juga bisa juga Pak. Iya. Ya, Jadi kalau kita lihat ya, memang kalau pembelajaran yang berlangsung di siang hari itu cenderung rawan siswa ngantuk ya, fokus dengan capek, ya betul Pak. Nah, untuk tantangan tersebut, apa yang Ibu persiapkan kira-kira supaya siswa tersebut dalam pembelajaran dia tetap fokus? Ya, agar siswa tetap fokus Pak, yang saya siapkan adalah speaking Pak, speaking dan game menarik biar fokus mereka kembali 100% lagi. Jadi bagus sekali ya Bu ya. Nah, dari percakapan ini saya sudah membayangkan proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan dalam proses supervisi nanti ya. Proses perencanaan ini saya lihat strategi pembelajaran ini sudah cukup bagus Bu ya. Nah, semoga nanti dalam proses supervisi ini juga bisa berjalan sesuai dengan harapan Ibu. Ya, amin Pak. Oke Bu, kalau begitu saya kira untuk percakapan hari ini kita sudahi dulu Bu ya. Nanti kita ketemu lagi di proses supervisi pembelajaran itu di minggu yang akan datang. Untuk hari ini saya sudahi dulu. Terima kasih Bu atas waktu. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik.
menghadiri pembelajaran hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Ya, minggu semalam Ibu sudah membahas tentang konflik ya, sudah membahas tentang konflik, begitu juga dengan tujuan pembelajaran terkait dengan materi konflik hari ini. Jadi sembari mengingat kembali materi sebelumnya, materi yang Ibu ajarkan Ibu bahas sebelumnya terkait tentang konflik ini, yaitu tujuan pembelajarannya adalah agar kalian bisa memahami. Yang pertama adalah agar kalian bisa memahami pengertian dari konflik itu sendiri. Yang kedua, kalian bisa mengetahui penyebab dari konflik, sebab-sebab konflik yang terjadi. Terus yang ketiga, kalian bisa mencari jalan keluar untuk mengatasi konflik yang terjadi di Indonesia. Semalam sudah Ibu bagi kelompok juga ya, untuk membuat video terkait tentang konflik. Ya, jadi Ibu mintakan hari ini salah satu perwakilan kelompok dari kalian untuk mempresentasikan video yang semalam kalian buat. Ya, sudah siap? Jadi Ibu pilih aja ya. Ibu pilih yang mempresentasikan video yang sudah dibuat oleh kalian tentang konflik. Saridah, siap? Kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dina bersama saya Sandra dan Dina mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra dan teman saya Dina. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang materi konflik. Mari simak penjelasan saya. Konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hak-hak yang lepas seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya. Di mana tujuan dari mereka berpikir itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menunjukkan saingan dengan kekerasan atau ancaman. Berikut ciri-ciri terjadinya konflik dalam masyarakat antara lain: 1. Terdapat interaksi sosial disosiatif. 2. Terdapat pihak yang bertentangan. Dan 3. Terdapat usaha saling. Ya, Saridah silakan. Saridah silakan ya. Apakah ketika demo ada seperti kayak korban luka atau ada yang terjatuh atau gimana berjalan dengan lancar? Ada luka sedikit. Oke. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa. Ya, stop. Apa penyebab konflik di Afrika? Penyebabnya terjadinya peperangan yang terjadinya peperangan Nah, sekarang penutup. Terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan materi video tadi ya, materi tentang konflik. Ya, jadi bisa diambil kesimpulan ya bahwa konflik itu bisa terjadi karena adanya apa? Perbedaan, entah itu perbedaan budaya, perbedaan pendapat, ya kan? Jadi dari perbedaan itu menimbulkan apa? Kesalahpahaman. Ya, kesalahpahaman sehingga menjadi ya terjadinya konflik itu sendiri.
Dan poin penting yang harus kita lakukan untuk menghadapi perbedaan itu, kita harus memiliki sikap saling menghargai dan menghormati kepada orang lain, ya. Jadi bisa terhindar dari konflik-konflik yang seperti terjadi tadi. Mungkin itu saja yang ingin Ibu sampaikan pada materi hari ini. Sebelumnya ada pertanyaan mungkin untuk Ibu sendiri untuk materi yang Ibu jelaskan tadi? Ada? Silakan bertanya. Tidak ada. Berarti semua sudah paham? Ya? Ya. Terima kasih Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Bu Lesi. Waalaikumsalam Pak Wahyu. Gimana nih rasanya setelah melakukan kegiatan pembelajaran pada kegiatan supervisi kemarin? Ya, alhamdulillah Pak Wahyu, lega sekali rasanya karena sudah melaksanakan supervisi sesuai dengan perencanaan kita kemarin. Ya, alhamdulillah ya Bu kalau begitu. Ya Pak. Menurut Ibu proses pembelajaran kemarin sudah sesuai harapan atau tujuan pembelajaran yang Ibu susun belum? Saya rasa sudah sesuai Pak dengan rencana dan tujuan pembelajaran yang sesuai harapan dengan saya. Ya, saya rasa sesuai Pak. Kalau dilihat dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini gimana Bu? Menurut yang saya lihat dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi sudah mulai terlihat ya Pak ya, dengan mereka menampilkan berbagai karya. Meskipun karya yang mereka tampilkan itu hanya berupa video atau PowerPoint, media PowerPoint, tapi kan itu referensi mereka Pak. Jadi bebas mereka membuat apa, tugas kita hanya memfasilitasi mereka dan mengapresiasi karya mereka. Betul Bu ya. Karena kita sebagai fasilitator, jadi tugas kita hanya memfasilitasi proses pembelajaran, dan sebagai guru kita harusnya mengapresiasi setiap karya yang telah dibuat oleh siswa kita. Untuk saya lihat mereka itu kerjanya sudah bagus Pak. Mungkin ada sedikit perbaikan terkait fokus materi yang perlu disampaikan dalam sebuah media pembelajaran. Berarti masih ada, menurut Ibu masih ada sedikit perbaikan Bu ya dari media yang dibuat Bu ya? Iya betul Pak. Saya juga kemarin juga mengamatinya seperti itu, masih ada yang inti yang dari materi yang disampaikan masih kurang menurut saya. Iya, betul, tapi Pak. Namanya berproses Bu ya, semoga nanti ke depannya juga akan lebih baik. Kalau terkait kompetisi sosial emosionalnya gimana Bu? Yang Bu rencanakan ada apakah sudah sesuai atau belum? Ya, untuk KSE-nya ya Pak, saya rasa itu masih kurang maksimal Pak. Seperti yang saya lihat, terutama terkait tentang cara bagaimana siswa berkomunikasi secara aktif dan efektif. Seperti yang saya pantau kemarin dan seperti yang Bapak Wahyu lihat mungkin ya kemarin pas presentasi ada beberapa siswa yang memberikan pertanyaan itu terlihat malu-malu Pak, terlihat malu-malu dan kurang percaya diri, dan juga sebaliknya ada juga yang memberi tanggapan atau pendapat itu juga terlihat malu-malu dan kurang percaya diri juga Pak. Iya, saya juga sependapat dengan pandangan Ibu ya. Iya. Kemarin sewaktu saya mengamati di kelas, memang anak kelihatannya masih sungkan atau kurang percaya diri seperti itu dalam mereka berpendapat, bertanya-tanya juga kayak terlihat malu-malu gitu. Iya, betul Pak. Kira-kira nih permasalahan tersebut kira-kira menurut Ibu itu disebabkan oleh apa ya Bu? Ya, mungkin karena mereka takut ya Pak, karena takut dalam bertanya dan dalam mengungkapkan pendapatnya Pak. Bisa jadi kemungkinan karena selama ini dalam pembelajaran itu jarang sekali melaksanakan kegiatan presentasi Pak. Jadi mungkin karena kurang terbiasa seperti itu Pak. Jadi karena mungkin faktor belum terbiasa Bu ya? Iya betul Pak. Berarti sebelumnya ini mungkin pertama kali Bu untuk pembelajaran yang... Kalau ulun ini saya setahun sudah berjalan setahun ini kan mengajar Pak 2 kali lah. Oh, berarti jarang Bu ya? Iya, jarang sekali.
Dan untuk guru-guru lain saya lihat juga jarang. Iya. Iya, Ya, kurang jadi terbiasa. karena kurang terbiasa itu memang mungkin itu yang menyebabkan mereka merasa takut ya Bu ya. Iya, betul. Tapi saya yakin nanti kalau itu ibu sering mempraktekkan dan mereka terbiasa, mereka juga rasa malu dan kurang percaya dirinya juga akan semakin berkurang ya, dan akan lebih baik lagi. Nah, kira-kira selanjutnya dari gambaran tersebut kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan di kemudiannya? Ya, kompetensi yang harus saya kembangkan Pak Wahyu ya, tentunya terkait tentang bagaimana siswa itu berkomunikasi secara aktif dan efektif Pak. Ini. Berarti dari pengalaman Ibu Iya. kemarin tuh yang Ibu amati ternyata kompetisi itu yang masih perlu diperbaiki Iya, ya. Pak. Nah, oke. Betul. Nah, dalam mewujudkan hal tersebut, kira-kira rencana Ibu ya apa yang Ibu perlu lakukan? Ya, untuk mewujudkan hal tersebut, yang harus saya lakukan harus sering-sering melaksanakan pembelajaran yang melibatkan siswa berdiskusi dan berpendapat secara aktif, Pak. Seperti contohnya dalam pembelajaran kemarin itu, Pak. Oh iya. Iya. Saya sependapat ya dengan rencana Ibu, dan menurut saya sangat bagus sekali kalau kita membiasakan siswa dalam proses pembelajaran dengan melibatkan mereka aktif ya, terutama tadi karena Ibu mengatakan mereka kurang aktif dalam maksudnya merasa kurang percaya diri dalam berpendapat, lalu Ibu fasilitasi mereka untuk agar berpendapat terus. Itu saya bagus sekali Bu, saya sependapat dengan rencana Ibu itu. Kemudian Bu, kira-kira ini berapa lama Bu targetnya untuk proses yang rencana Ibu tadi ke depannya itu berapa lama Bu? Ya, untuk target lamanya itu mungkin 1 semester ini ya Pak Wahyu, sambil kita lihat bagaimana perkembangannya untuk supervisi selanjutnya. Berarti 1 semester nih Bu ya? Iya, betul Pak. Oke. Saya tidak sabar nih untuk melihat proses perkembangannya di supervisi berikutnya. Kalau gitu saya rasa cukup nih Bu untuk resolusi ini. Semoga apa yang Ibu rencanakan ke depannya nih dapat tercapai sesuai dengan harapan Ibu ya. Iya, Terus terima kasih juga atas waktunya untuk terima kasih Pak Wahyu atas waktunya dan bimbingannya yang selama ini Bapak Wahyu berikan untuk saya. Sama-sama Bu ya. Iya.